Pernahkah kamu mendengar bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri? Di tengah gemerlap New York, ada satu bangunan yang menyimpan kisah misterius yang gak banyak orang tahu. Ceritanya begini, di lokasi yang sekarang berdiri megah gedung One World Trade Center, dulunya berdiri 6 World Trade Center yang menjadi saksi bisu tragedi besar. Gedung yang baru ini menjulang di atas Lower Manhattan, menandai semangat kebangkitan kota New York. Tapi, ada sesuatu yang ganjil di sini. Kata orang, setiap kali angin kencang bertiup melewati gedung ini, terdengar suara ratapan yang menyeramkan, seolah-olah ada yang menangis dari dalam gedung. Beberapa orang bilang, itu suara arwah orang-orang yang kehilangan nyawa mereka saat serangan tragis itu. Ada saksi yang cerita kalau suaranya mirip seperti paduan suara yang merintih di tengah malam. Yang lain malah mendengar bisikan-bisikan aneh, seperti berasal dari dunia lain. Suara itu membuat siapapun yang mendengarnya merinding sekujur tubuh. Para ilmuwan, tentu saja, punya penjelasan rasional. Mereka bilang, suara-suara itu cuma angin yang berhembus melewati struktur bangunan. Tapi ya, nggak semua orang percaya penjelasan itu. Ada yang bilang, kalau cuma angin, kenapa suaranya begitu menyeramkan? Seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi kita nggak bisa sepenuhnya mengerti. Di balik keindahan dan kemegahan One World Trade Center, ada kisah misteri yang terus menghantui mereka yang berani mendengarkan. Apakah kamu cukup berani untuk berdiri di sana, saat angin kencang bertiup, dan mencoba mendengarkan bisikan yang mungkin bukan berasal dari dunia ini? Jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sebelum kamu mendengar bisikan yang tak terduga. Pernahkah kamu merasakan kehadiran tak terlihat yang mengganggu saat menginap di tempat bersejarah? Simak kisah mistis dari penginapan di Gettysburg yang bisa bikin kamu merinding. Selama Perang Saudara Amerika, pertempuran Gettysburg adalah salah satu yang paling mematikan. Dalam waktu hanya 3 hari, hampir 10.000 tentara tewas. Tapi, kisah ini bukan hanya tentang perang, melainkan tentang kejadian mistis yang terus mengganggu sampai hari ini. Ada seorang warga sipil bernama Jenny Wade yang tewas selama pertempuran ini. Ia terkena peluru nyasar yang menembus dinding Farnsworth House Inn, sebuah penginapan yang terletak di area pertempuran. Sejak saat itu, arwah Jenny seolah tidak tenang. Staf dan pengunjung di penginapan ini sering melaporkan melihat sosok hantu perempuan di sekitar tempat itu. Beberapa bahkan mencium aroma mawar yang khas, seolah-olah Jenny masih mencoba mengirimkan pesan dari sisi lain. Tapi itu belum semuanya. Katanya, di penginapan Gettysburg ini, ada sekitar 14 jiwa yang berkeliaran. Salah satunya adalah seorang anak kecil yang tewas tertabrak kereta kuda. Suara tangisan anak ini sering terdengar di sekitar area penginapan. Yang paling menakutkan adalah laporan dari tamu yang melihat darah mengalir dari atas dinding kamar mandi. Diketahui bahwa seorang tentara konfederasi ditembak di loteng dan mati kehabisan darah tepat di atas kamar mandi tersebut. Bayangkan bagaimana suasana seramnya ketika kamu melihat darah mengalir tanpa ada penjelasan rasional. Jadi, apakah kamu berani menginap di tempat yang penuh dengan kisah mistis seperti Farnsworth House Inn? Kisah-kisah ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar sejarah dan fakta? Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan cerita mistis lainnya yang bisa bikin bulu kudukmu berdiri. Mungkin di tempat-tempat ini, ada rahasia gelap yang terus mengintai dalam kegelapan malam. Apa jadinya kalau kamu tahu ada hantu dari masa lalu yang mengintai di tempat yang kamu kunjungi setiap hari? Yuk, simak cerita misterius dari Ten Bells Pub yang bikin merinding ini. Jadi, ceritanya nih, pada tahun 1888, ada seorang wanita bernama Mary Kelly yang sering mampir ke Ten Bells Pub. Pub ini udah jadi tempat favoritnya buat minum-minum dan bersantai.
Tapi pada suatu pagi, Mary pulang dari pub setelah semalaman di sana, dan dia nggak tahu kalau hari itu bakal jadi hari terakhirnya. Esok paginya, Mary ditemukan tergeletak di seberang jalan dari pub, dalam kondisi mengenaskan, rusak dan dimutilasi. Dia jadi korban terakhir dari pembunuh berantai yang terkenal, Jack the Ripper. Nah, ceritanya nggak berhenti di situ. Baru pada 1990-an, ada yang mulai cerita tentang kejadian mistis di Ten Bells Pub. Staf pub mulai sering melaporkan kejadian aneh. Mereka sering bertemu dengan sosok hantu pria tua yang berpakaian gaya Victoria, mirip dengan pakaian yang dipakai orang-orang pada zaman Jack the Ripper. Ada juga yang bilang, mereka terbangun tengah malam dan menemukan sesosok hantu terbaring di samping tempat tidur mereka. Seram banget, kan? Dan yang paling menakutkan, ada cerita tentang sosok bayangan yang melompat dari jembatan Westminster setiap 31 Desember tengah malam. Banyak yang percaya bahwa roh tersebut adalah Jack the Ripper sendiri, yang masih mencari korban baru atau mungkin masih terjebak di dunia ini, mengulang tragedi yang pernah terjadi. Adi, apakah kamu berani mampir ke Ten Bells Pub atau berjalan di sekitar jembatan Westminster pada tengah malam? Kisah-kisah ini bikin kita berpikir, apakah ada roh-roh yang masih mencari penebusan atau mungkin ada yang memang nggak bisa beristirahat dengan tenang? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita mistis lainnya. Siapa tahu, kamu juga bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat di tempat-tempat yang kita anggap biasa. Bayangkan kamu sedang berperang, dan tiba-tiba, roh dari orang yang sangat kamu cintai muncul untuk menyelamatkan hidupmu. Inilah kisah mistis yang bikin bulu kuduk berdiri, tentang sebuah pengalaman yang sulit dipercaya. Ceritanya dimulai pada April 1917, saat Perang Dunia Pertama. Kopral Will Baird dan dua rekannya sedang mencoba istirahat di ruang istirahat dekat Vimy Ridge. Malam itu, Baird merasa seperti ada yang mengguncang dirinya. Awalnya dia kira itu mungkin salah satu tentara yang mengganggu tidurnya. Tapi saat dia membuka matanya, dia terkejut melihat sosok yang sangat dikenalnya. Saudaranya yang sudah meninggal 2 tahun sebelumnya di Perancis. Saudaranya itu hanya menatap Baird dengan mata penuh kesedihan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, sosok itu mulai berjalan perlahan, memberi isyarat agar Baird mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, Baird mengikuti langkah saudaranya ke reruntuhan di dekat situ. Saat Baird sampai di reruntuhan, sosok saudaranya tiba-tiba menghilang. Baird merasa sangat sedih dan pingsan di tanah keras, berbaring di sana selama beberapa jam dalam keadaan hancur. Ketika akhirnya dia kembali ke bunkernya, dia mendapati bahwa bunker itu telah hancur lebur akibat ledakan dan semua orang di dalamnya terbunuh. Setelah kejadian itu, Baird menulis tentang pengalamannya dan sangat yakin bahwa hantu saudaranya telah menyelamatkan hidupnya dengan membawa dia menjauh dari bunker yang berbahaya. Kisah ini membuatnya percaya bahwa ada sesuatu di luar sana yang lebih besar dari sekadar kehidupan dan kematian. Jadi, apakah kamu percaya bahwa roh dari orang yang kita cintai bisa datang untuk menyelamatkan kita di saat-saat terakhir? Kisah Will Baird ini bikin kita berpikir bahwa mungkin ada hal-hal mistis yang tak bisa kita jelaskan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Siapa tahu, ada hantu yang juga sedang mencari cara untuk menyelamatkanmu dari bahaya yang tak terlihat. Kamu percaya nggak kalau tragedi besar bisa membawa arwah penasaran? Ini cerita yang bikin merinding, tentang apa yang terjadi setelah gempa dan tsunami dahsyat di Jepang. Jadi begini, pada tahun 2011, Jepang diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Tsunami yang mengikutinya bikin ribuan orang meninggal dan menghancurkan segalanya.
Puing-puing sisa bencana bahkan terdampar sampai pantai Amerika Utara selama bertahun-tahun. Gempa itu juga bikin bumi bergeser sedikit dari porosnya, mengubah panjang hari kita sebesar 1 mikrodetik. Tapi, ada yang lebih menyeramkan dari itu. Setelah bencana itu, banyak orang yang selamat mulai cerita tentang hal-hal aneh yang mereka lihat. Beberapa dari mereka mengaku melihat penampakan tetangga mereka yang sudah meninggal akibat gempa dan tsunami. Bayangkan, mereka melihat mata-mata kosong yang muncul di genangan air sisa tsunami, seolah-olah arwah-arwah ini masih mencari sesuatu atau mungkin meminta tolong. Ada juga yang bilang, mereka merasa dihantui oleh roh-roh orang yang sudah meninggal. Beberapa bahkan sampai stres dan frustasi, saking seringnya mereka melihat penampakan seperti potongan tubuh yang tak utuh, seperti kepala, lengan, atau kaki yang hilang. Saking takutnya, ada yang sampai memanggil pengusir setan untuk membersihkan rumah mereka dari kehadiran ini. Psikiater ada yang bilang ini bisa jadi gangguan stres pasca trauma, PTSD, efek dari kesedihan dan trauma yang mendalam. Tapi tetap saja, penampakan-penampakan ini nggak berhenti. Orang-orang juga melaporkan merasakan titik dingin aneh di rumah mereka dan merasa seperti ada yang berjalan di atas dada mereka saat mereka berbaring di tempat tidur. Apakah semua ini hanya ilusi atau memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar trauma? Yang jelas, kisah-kisah ini bikin kita berpikir 2 kali sebelum tidur sendirian. Jangan lupa subscribe, ya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Dan siapa tahu, mungkin arwah penasaran ini juga menunggu kamu di tempat tidurmu malam ini. Pernah dengar cerita soal kapal berhantu? Ini ceritanya bikin merinding. Kapal Queen Mary, katanya, nggak cuma jadi saksi sejarah, tapi juga jadi rumah buat arwah-arwah yang nggak tenang. Jadi gini ceritanya, pada Desember 2011, ada seorang cewek namanya Kelly Ryan Dorrell. Dia jatuh dari dek Queen Mary, dari ketinggian 23 meter langsung ke air dingin yang nyaris beku. Pacarnya, udah berusaha mati-matian buat nahan tangan Kelly, tapi apa daya, pegangannya lepas. Terus, cowoknya lompat ke air, berusaha nyelamatin Kelly. Tapi, takdir berkata lain, cowok itu malah meninggal di rumah sakit nggak lama setelahnya. Ini cuma satu dari banyak kejadian menyeramkan di kapal Queen Mary. Bayangin, sebelum tragedi Kelly, udah ada 49 orang yang meninggal di kapal ini. Dan lebih seram lagi, waktu Perang Dunia Kedua, kapal Queen Mary ini nabrak HMS Curaçao, kapal perang yang lebih kecil. Curaçao langsung kebelah 2, dan lebih dari 200 awak kapal tewas seketika. Nah, karena banyaknya nyawa yang melayang di kapal ini, nggak sedikit orang yang percaya kalau Queen Mary itu berhantu. Bahkan, seorang bartender yang kerja di sana bilang kalau kapal ini termasuk salah satu tempat paling berhantu di Amerika. Ceritanya, suatu malam, ada pelanggan yang bilang ke bartender kalau ada orang mati yang berdiri di sampingnya. Kebayang nggak? Lagi kerja, ada yang bilang gitu. Merinding ABIs, Ken? Kapal Queen Mary ini memang lebih dari sekadar kapal biasa. Bro, ini kapal bisa dibilang museum horor, tempat arwah-arwah nggak tenang berkeliaran. Kalau lo penasaran dan punya nyali, coba aja kunjungi. Tapi siap-siap, jangan-jangan lo nggak pulang sendiri. Jangan lupa subscribe, ya, biar lo nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Kalau lo berani. Pernahkah kamu merasa ada yang mengawasi saat kamu berada di tempat sepi? Bagaimana kalau tempat itu adalah reruntuhan kota kuno yang hancur dalam letusan dahsyat? Yuk, simak kisah mistis dari Pompeii yang bakal bikin kamu merinding. Bayangkan, pada tahun 79 M, Gunung Vesuvius meletus dengan sangat hebat, menghancurkan kota Pompeii. Lava, batu apung, dan abu menyapu bersih kota ini, membuat penduduknya mati membatu di tempat mereka. Bayangkan betapa mengerikannya kematian seperti itu. Baru-baru ini, ada wawancara TV dengan Josh Gates yang melibatkan seorang penjaga di reruntuhan Pompeii. Nah,
Penjaga ini mengaku kalau dia sering mendengar teriakan di malam hari saat dia sedang bertugas. Menurutnya, suara-suara itu terdengar seperti jeritan orang-orang yang seolah masih terperangkap di tempat mereka mati. Lebih seram lagi, salah satu anggota kru TV yang sedang syuting di sana merasakan udara tiba-tiba menjadi dingin. Dia bahkan mendengar langkah kaki berlari di belakangnya, padahal nggak ada siapa-siapa di sekitar. Pekerja di situs juga melaporkan suara-suara aneh, seperti lolongan menakutkan dari bekas rumah bordil dan suara erangan dari kuil ISIS. Mereka bahkan mengklaim bahwa jeritan-jeritan itu bergema melalui jalanan kosong yang gelap di malam hari. Jadi, apakah kamu percaya bahwa tempat dengan sejarah kelam seperti Pompeii menyimpan roh-roh dari masa lalu? Kisah-kisah ini bikin kita bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar reruntuhan dan sejarah? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan cerita mistis lainnya yang bisa bikin bulu kudukmu berdiri. Siapa tahu, di tempat-tempat ini ada rahasia yang tak pernah terungkap dan terus mengintai di kegelapan malam. Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang menyentuhmu di tempat yang penuh dengan sejarah kelam? Yuk, simak kisah mistis dari Auschwitz yang bikin merinding ini. Kamu pasti tahu tentang Auschwitz di Polandia, kan? Tempat ini terkenal sebagai kamp kematian Nazi di mana lebih dari 1 juta orang kehilangan nyawa, terbunuh di kamar gas atau ditembak. Hari ini, Auschwitz menjadi situs wisata yang mengingatkan kita akan tragedi masa lalu. Tapi ada sesuatu yang sangat mengerikan dan mistis di balik sejarah kelam tempat ini. Banyak wisatawan yang datang ke Auschwitz melaporkan pengalaman yang bikin merinding. Mereka bilang, ketika mereka memasuki tempat yang dulunya adalah kamar gas, mereka merasa seolah ada tangan tak terlihat yang memegang tangan mereka. Bayangkan, kamu sedang berjalan di tempat yang penuh dengan kesedihan, dan tiba-tiba merasakan sentuhan dingin dari sesuatu yang tak terlihat. Ada juga laporan yang bilang bahwa hampir tidak ada burung yang mau memasuki area kamp ini. Kalaupun ada burung yang terbang, mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali. Seolah-olah, tempat ini benar-benar mengusir segala kehidupan dan suara. Padahal, meskipun banyak klaim tentang aktivitas mistis di Auschwitz, para pemburu hantu profesional tidak pernah melakukan penyelidikan di sini. Mereka memilih untuk menghormati keluarga korban dan menjaga agar tempat ini tetap menjadi memorial yang penuh rasa hormat. Jadi, apakah kamu percaya bahwa tempat-tempat dengan sejarah kelam seperti Auschwitz bisa menyimpan energi atau roh yang tak terlihat? Kisah-kisah ini bikin kita bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar sejarah dan fakta? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan cerita mistis yang bisa bikin bulu kudukmu berdiri. Siapa tahu, tempat-tempat ini menyimpan rahasia yang tak terungkapkan dan terus mengintai di dunia yang kita anggap biasa. Pernah dengar cerita tentang hantu-hantu yang muncul setelah bencana besar? Tsunami tahun 2004 yang menghancurkan banyak desa ternyata menyimpan cerita-cerita mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Ceritanya, pada suatu malam di tahun 2005, ada seorang sopir taksi bernama Lek. Lek ini terkenal ramah dan gak pilih-pilih penumpang. Suatu malam, dia dapat penumpang, 7 orang sekaligus. Mereka naik taksi dan minta diantar ke Pantai Kata. Tarif sudah disepakati, jadi Lek mulai jalan. Tapi ada yang aneh. Saat Lek melihat ke spion, tempat duduk di belakang kosong. Padahal, baru aja penumpangnya duduk di situ. Lek langsung panik. Gak berani nengok ke belakang, dia tetap melanjutkan perjalanan, tapi keringat dingin sudah mulai mengucur di dahinya. Setelah sampai, dia berhenti dan menengok ke belakang lagi, benar-benar kosong. Lek trauma berat, sampai akhirnya dia memutuskan berhenti jadi sopir malam.
Katanya, dia nggak sanggup lagi setelah kejadian itu. Tapi nggak cuma Lek yang punya cerita seram. Di Hotel Andaman, yang nggak jauh dari pantai, ada seorang satpam yang juga ngalamin hal serupa. Setiap malam, dia dengar suara jeritan perempuan yang datang dari arah kamar-kamar kosong. Suara itu seakan-akan minta tolong, minta diselamatkan. Satpam itu sampai nggak tahan dan akhirnya memutuskan buat berhenti kerja. Dan ini yang paling menyeramkan. Ada sebuah keluarga yang hidupnya berubah jadi mimpi buruk setelah tsunami. Telepon rumah mereka terus berdering siang malam, tapi yang bikin merinding, setiap kali diangkat, mereka dengar suara anggota keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal. Mereka berteriak, minta tolong, seakan-akan mereka sedang disiksa di krematorium. Bayangkan, setiap kali telepon berdering, itu berarti mendengar teriakan dan tangisan dari mereka yang sudah tiada. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa ada banyak hal di dunia ini yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Mungkin arwah-arwah ini masih terjebak di antara dunia kita dan dunia sana, mencari jawaban, atau mungkin meminta tolong. Siapkah kamu menghadapi yang tak terlihat? Jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Tapi ingat, jangan sendirian saat mendengarnya. Bayangkan kamu sedang berkunjung ke tempat bersejarah yang penuh dengan kenangan tragis, dan tiba-tiba, kamu melihat sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Inilah kisah seram yang terjadi di Pearl Harbor. Nah, cerita ini terjadi pada tahun 2011 di Pearl Harbor, Hawaii. Setiap tahun, banyak orang datang ke sini untuk mengenang dan mendoakan mereka yang tewas dalam serangan Jepang pada tahun 1941. Salah satu pengunjung, Susan Devani, memutuskan untuk mengunjungi tugu peringatan dan mengambil banyak foto selama dia berkeliling lokasi. Setelah selesai, Susan kembali ke hotel dan mulai melihat-lihat foto-fotonya. Tapi tiba-tiba, matanya tertumbuk pada satu gambar yang bikin dia tersentak. Di salah satu foto, ada sebuah wajah yang mirip dengan seorang pelaut muda, terlihat jelas menatap ke arah kamera dengan tatapan sedih. Wajah itu muncul di tengah-tengah foto tanpa penjelasan yang logis, seperti ada yang berusaha berkomunikasi dari sisi lain. Susan benar-benar kaget. Dia yakin banget kalau wajah itu adalah penampakan arwah seorang pelaut yang kehilangan nyawanya saat USS Arizona meledak dalam serangan itu. Menurutnya, pelaut ini mungkin mencoba mengirim pesan dari dunia lain, mengungkapkan rasa sedih atau mungkin mencari kedamaian. Jadi, apakah kamu percaya kalau arwah-arwah yang tertinggal di tempat-tempat bersejarah bisa masih berusaha untuk berkomunikasi dengan kita? Kisah Susan ini bikin kita bertanya-tanya, apakah mungkin ada pesan dari sisi lain yang belum kita pahami? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita mistis yang bikin merinding lainnya. Siapa tahu, kamu juga bisa bertemu dengan penampakan yang gak terduga saat kamu berkunjung ke tempat-tempat bersejarah ini.